Kisah nenek tua menikahi bujangan. Judul Nenek Tua Kaya Raya Menikahi Remaja Muda. Sinopsis. Kisah ini mengangkat perjalanan hidup seorang nenek tua kaya raya bernama Bu Siti, yang dikenal sebagai sosok pengusaha sukses dan dermawan. Namun keputusannya untuk menikahi Dani, seorang remaja muda dari desa kecil, memicu kontroversi besar. Di balik pernikahan yang tidak biasa ini, tersembunyi alasan mendalam dan inspiratif, yang akan mengubah cara orang memandang cinta, kehidupan, dan makna kebahagiaan sejati. Bab 1. Sang Nenek yang Penuh Misteri. Bu Siti adalah wanita berusia 75 tahun yang dikenal luas sebagai sosok berpengaruh di kota besar. Kekayaannya melimpah, tetapi hidupnya sepi sejak kematian suaminya 20 tahun lalu. Meski demikian, Bu Siti sering mendonasikan hartanya untuk pendidikan dan kemanusiaan. Namun di tengah kejayaan hidupnya, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Setiap bulan, Bu Siti mengunjungi desa-desa terpencil untuk program sosial. Di balik kemurahan hatinya, ia sering menyembunyikan kesepian yang dirasakan. Dalam hati kecilnya, ia rindu memiliki seseorang yang dapat berbagi cerita. Tahu ada si rasa sayang. Suasana pagi yang tenang di taman rumah Bu Siti. Bu Siti duduk sendiri, memandang foto almarhum suaminya, Pak Hadi. Matanya berkaca-kaca. Bu Siti, Hadi, kamu tahu, aku sudah lelah menjalani hidup seperti ini. Semua harta ini tidak ada artinya jika aku harus menjalani hari-hari tanpa seseorang yang benar-benar peduli. Ia mendengar suara dari pengasuhnya, Mbok Mirah. Mbok Mirah, Nyonya, mobil sudah siap. Kita harus segera berangkat ke desa. Bu Siti, baiklah. Mbok, siapa tahu hari ini aku bisa menemukan sesuatu yang berbeda. Bab 2. Pertemuan yang tak terduga. Dani, seorang remaja berusia 19 tahun dari desa terpencil, adalah sosok sederhana yang bekerja serabutan demi membantu keluarganya. Suatu hari, Dani menyelamatkan Bu Siti dari kecelakaan kecil di desa saat ia berkunjung untuk program sosial. Kejujuran dan keberanian Dani meninggalkan kesan mendalam bagi Bu Siti. Pada sebuah perjalanan ke desa kecil, mobil Bu Siti hampir tergelincir di jalan berbatu. Dani, seorang pemuda desa yang kebetulan lewat, dengan sigap membantu. Bu Siti terkesan dengan keberanian Dani. Mereka sempat berbincang. Dani bercerita tentang kehidupannya yang sederhana dan perjuangannya membantu adik-adiknya bersekolah. Meskipun muda, ia berbicara dengan kedewasaan yang jarang ditemukan. Bu Siti merasa ada sesuatu yang istimewa pada pemuda ini. Bu Siti dalam perjalanan ke desa terpencil, mobilnya mogok di tengah jalan berbatu. Sopir tampak bingung. Tiba-tiba, seorang pemuda mendekat. Dani, permisi ibu, saya lihat ibu sedang kesulitan. Boleh saya bantu? Sopir, kalau kamu bisa bantu, tolong cari air untuk radiator. Dani bekerja cepat, dan dalam waktu singkat, mobil kembali berjalan. Bu Siti turun dari mobil dan memberikan uang kepada Dani. Dani, maaf Bu, saya tidak bisa terima ini. Saya bantu dengan ikhlas. Bu Siti, nama kamu siapa, nak? Dani, saya Dani Bu, saya tinggal di desa ini. Pekerjaan saya serabutan. Apa saja yang bisa bantu keluarga? Bu Siti tersenyum, kagum pada kejujuran Dani. Bab 3. Hubungan yang tidak lazim Bu. Siti mulai tertarik dengan semangat hidup. Dani dan menawarkan Dani pekerjaan di rumahnya. Dani yang polos dan penuh semangat bekerja dengan tulus. Interaksi mereka perlahan berubah menjadi hubungan yang mendalam, meski usia mereka terpaut jauh. Dani menganggap Bu Siti sebagai sosok ibu yang menginspirasinya, sedangkan Bu Siti melihat Dani sebagai sosok yang membangkitkan harapan hidupnya. Setelah kejadian itu, Bu Siti menawarkan Dani pekerjaan sebagai asisten pribadi. Dani, yang ingin memperbaiki kondisi keluarganya, menerima tawaran tersebut. Ia pindah ke kota dan mulai bekerja di rumah besar Bu Siti. Awalnya Dani merasa canggung tinggal di rumah megah. Namun, ia segera menyadari bahwa di balik kemewahan itu, Bu Siti adalah sosok yang kesepian. Mereka sering berbicara lama di taman, saling berbagi cerita. Bu Siti, Dani, bagaimana kalau kamu bekerja untuk saya di kota? Saya butuh asisten pribadi, dan saya rasa kamu adalah orang yang tepat. Dani, saya? Tapi saya tidak punya pendidikan tinggi, Bu. Bu Siti, yang saya butuhkan adalah kejujuran dan semangat. Kamu punya itu. Dengan restu keluarganya, Dani menerima tawaran tersebut. Bab 4. Pernikahan yang menghebohkan. Keputusan Bu Siti untuk menikahi Dani mengejutkan banyak pihak, termasuk keluarga Dani dan orang-orang di sekitarnya. Spekulasi negatif mulai bermunculan. Namun, mereka tetap melanjutkan niat mereka dengan tujuan yang lebih besar. Bu Siti ingin memberikan pelajaran bahwa cinta dan kasih sayang tidak mengenal batas usia, dan pernikahan ini juga merupakan upayanya untuk menjamin masa depan Dani. Hubungan Dani dan Bu Siti berkembang dengan cara yang unik. Dani melihat Bu Siti sebagai mentor yang memberinya pelajaran tentang kehidupan dan bisnis.
Sebaliknya, Bu Siti merasa Dani membawa kebahagiaan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Namun, hubungan mereka mulai menjadi bahan pembicaraan. Para karyawan di rumah Bu Siti mencurigai bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan kerja. Dani pun mulai merasa tidak nyaman dengan gosip yang beredar. Dani mulai bekerja di rumah Bu Siti. Ia membantu berbagai urusan, dari jadwal harian hingga kegiatan sosial. Dani, Bu, kenapa Ibu begitu dermawan? Banyak orang kaya tidak peduli pada orang kecil seperti kami. Bu Siti, Dani, saya pernah miskin. Saya tahu rasanya hidup tanpa harapan. Kalau saya bisa membantu orang lain, itu cara saya membayar hidup ini. Percakapan seperti ini mendekatkan mereka. Dani mulai melihat Bu Siti bukan hanya sebagai bos, tetapi sosok yang ia kagumi. Bab 5. Menghadapi dunia. Setelah menikah, mereka harus menghadapi berbagai tekanan sosial. Dani difitnah sebagai pemuda matre, sementara Bu Siti dianggap mencari perhatian. Namun, melalui serangkaian aksi sosial bersama, mereka perlahan menunjukkan bahwa hubungan mereka bukan sekadar tentang harta, melainkan kerjasama untuk membantu sesama. Setelah banyak perenungan, Bu Siti memutuskan untuk berbicara jujur kepada Dani. Ia mengatakan bahwa dirinya merasa hidup kembali sejak kehadiran. Dani yang mengusulkan pernikahan bukan karena nafsu, tetapi karena ingin memberikan hidup Dani yang lebih baik dan melegitimasi hubungan mereka di mata masyarakat. Dani terkejut tetapi memahami niat tulus Bu Siti. Setelah berdiskusi dengan keluarganya, ia setuju untuk menikah dengan Bu Siti, meskipun tahu banyak tantangan yang akan mereka hadapi. Suatu malam di taman, Bu Siti membuka pembicaraan yang mengejutkan. Bu Siti, Dani, aku ingin menikahimu. Dani, terkejut. Bu, apa saya tidak salah dengar? Bu Siti, tidak, aku tahu ini terdengar aneh. Aku tidak ingin hidupku berakhir tanpa seseorang yang benar-benar peduli padaku. Aku juga ingin memastikan kamu memiliki masa depan yang baik. Dani berpikir keras. Dani, saya harus bicara dengan keluarga saya, Bu. Ini keputusan besar. Keluarga Dani awalnya ragu, tetapi setelah berbicara dengan Bu Siti, mereka mengerti niat baiknya. Bab 6. Pernikahan yang menghebohkan. Pernikahan mereka menjadi berita besar. Banyak yang menuduh Dani hanya mengincar harta Bu Siti, sementara Bu Siti dianggap tidak wajar menikahi pemuda seusia cucunya. Namun mereka tetap melanjutkan rencana tersebut. Pada hari pernikahan, Bu Siti memberikan pidato yang menggugah hati. Cinta tidak selalu tentang usia atau kecantikan fisik. Kadang cinta adalah menemukan seseorang yang membuat hidup kita lebih berarti. Dani adalah orang itu untuk saya. Hari pernikahan mereka berlangsung di rumah Bu Siti. Wartawan, tetangga, dan masyarakat memenuhi tempat tersebut. Tetangga, lihat saja, anak muda itu pasti cuma mau hartanya. Teman Bu Siti, Siti, kamu sudah tua. Apa kamu tidak malu menikahi anak sekecil itu? Bu Siti tidak goyah. Dalam pidatonya ia berkata, Bu Siti, saya tidak mencari penerimaan dari kalian. Saya hanya ingin menjalani hidup ini dengan bahagia dan berbagi kebahagiaan. Itu dengan Dani. Bab 7. Membuktikan diri. Setelah menikah, Dani membuktikan bahwa dirinya bukanlah orang yang matre. Dengan dukungan Bu Siti, ia melanjutkan pendidikan dan memulai bisnis kecil yang berhasil. Bersama mereka menjalankan berbagai program sosial, seperti mendirikan sekolah gratis dan klinik kesehatan di desa-desa terpencil. Masyarakat yang awalnya memandang sinis mulai berubah. Mereka melihat pernikahan ini sebagai kolaborasi dua jiwa yang saling melengkapi, bukan sekadar hubungan materialistis. Gosip terus berdatangan. Setelah menikah, gosip terus berdatangan. Dani menghadapi komentar pedas dari teman-teman seusianya. Teman Dani, wah selamat bro, jadi suami nenek kaya raya ya. Hidupmu sekarang santai dong. Dani, kalian tidak tahu apa yang saya dan Bu Siti lewati. Pernikahan ini bukan soal harta, tapi bagaimana kami saling mendukung. Dani mulai menunjukkan tekadnya. Ia melanjutkan pendidikan sambil membantu Bu Siti mengelola program sosial. Bab 8. Kehilangan yang menguatkan. Beberapa tahun kemudian, Bu Siti jatuh sakit. Di saat-saat terakhirnya, ia meminta Dani melanjutkan perjuangan membantu sesama. Setelah kepergiannya, Dani merasa kehilangan yang mendalam, tetapi ia bertekad untuk memenuhi janjinya kepada Bu Siti. Bu Siti sakit keras. Di ranjang rumah sakit, ia memegang tangan Dani. Bu Siti, Dani janji padaku. Lanjutkan dengan semua yang kita mulai. Jadilah seseorang yang berarti bagi orang lain. Dani, terisak. Saya berjanji, Bu, saya akan membuat Ibu bangga. Bu Siti meninggal dunia, meninggalkan duka mendalam bagi Dani. Bab 9. Warisan inspirasi. Dani mendirikan Yayasan Siti Mulia, yang fokus pada pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak miskin. Ia juga sering menceritakan perjalanan hidupnya bersama Bu Siti.
sebagai inspirasi bagi orang lain. Hubungan mereka yang awalnya dipandang kontroversial menjadi kisah inspiratif tentang cinta, pengorbanan, dan keberanian melawan stigma. Dani mendirikan Yayasan Siti Mulia. Ia memberikan pidato saat peresmian yayasan. Dani: Bu Siti mengajarkan saya bahwa hidup ini adalah tentang memberi. Saya berdiri di sini bukan karena kekayaan, tetapi karena cinta dan pengorbanan seseorang yang percaya pada saya. Masyarakat akhirnya melihat Dani bukan sebagai pemuda matre, tetapi sosok yang tulus dan penuh dedikasi. Epilog. Beberapa tahun kemudian, Dani mengunjungi makam Bu Siti bersama anak-anak dari yayasannya. Dani: terima kasih Bu telah mempercayai saya. Saya tidak akan pernah melupakan pelajaran hidup yang Ibu berikan. Cerita diakhiri dengan gambar Dani berdiri di depan makam, tersenyum bangga, dikelilingi anak-anak yang penuh harapan. Dari kisah nenek tua kaya raya menikahi remaja muda, terdapat beberapa pelajaran hidup yang dapat diambil. 1. Cinta tidak mengenal batas usia. Kisah ini menunjukkan bahwa cinta tidak selalu tentang usia, penampilan, atau pendapat orang lain. Cinta sejati adalah tentang rasa saling peduli, menghormati, dan mendukung satu sama lain. Pelajaran: jangan menilai hubungan orang lain hanya berdasarkan perbedaan yang terlihat dari luar. Fokuslah pada niat dan makna di balik hubungan tersebut. 2. Kebaikan hati. Selalu meninggalkan warisan yang abadi. Bu Siti adalah contoh bahwa hidup yang bermakna bukan tentang seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi seberapa banyak kita memberi manfaat bagi orang lain. Yayasan yang didirikan. Dani adalah bukti bahwa kebaikan hati Bu Siti terus hidup bahkan setelah ia tiada. Pelajaran: gunakan kekayaan atau sumber daya yang Anda miliki untuk membantu orang lain dan menciptakan perubahan positif. 3. Jangan takut melawan stigma sosial. Bu Siti dan Dani menghadapi kritik, cemuhan, dan gosip, tetapi mereka tidak membiarkan opini negatif menghentikan langkah mereka. Mereka tetap berpegang pada kebenaran dan keyakinan mereka. Pelajaran: beranilah mengambil keputusan yang Anda yakini benar, meskipun menghadapi banyak rintangan sosial. Keteguhan hati akan membuktikan nilai diri Anda. 4. Pendidikan dan kepercayaan dapat mengubah hidup. Bu Siti memberikan Dani peluang untuk belajar dan tumbuh, yang akhirnya mengubah hidup Dani dari seorang pemuda desa menjadi tokoh inspiratif. Kepercayaan yang diberikan Bu Siti adalah kunci dari transformasi Dani. Pelajaran: berikan kesempatan kepada orang lain untuk berkembang. Kadang, yang mereka butuhkan hanyalah sedikit kepercayaan dan dukungan. 5. Kehidupan yang bermakna dimulai dari melayani orang lain. Dani belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan, tetapi dari membantu sesama. Dengan mendirikan yayasan, ia melanjutkan warisan Bu Siti untuk memberikan harapan kepada yang membutuhkan. Pelajaran hidup yang berarti adalah ketika kita mampu berbagi dan membantu orang lain, bukan hanya mencari kebahagiaan untuk diri sendiri. 6. Semua orang punya hak untuk memulai ulang hidupnya. Bu Siti membuktikan bahwa meskipun di usia tua, ia masih bisa memulai ulang kehidupannya dan menemukan kebahagiaan baru. Ia memilih untuk tidak menyerah pada kesepian dan kritik orang lain. Pelajaran: tidak pernah ada kata terlambat untuk menemukan kebahagiaan atau memperbaiki hidup Anda. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta, keberanian, dan niat baik dapat mengatasi rintangan apapun, termasuk stigma sosial. Apa yang tampak kontroversial di mata orang lain seringkali memiliki makna mendalam yang hanya diketahui oleh mereka yang menjalaninya. Demikian kisah inspiratif yang bisa kami sampaikan. Like jika suka dengan video ini, dan berikan komen positif di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Semoga cerita yang kami sampaikan dapat memberi kita pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.